Semoga mendapatkan hasil yang baik. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan survei yang kami share pada kolom chat. Selanjutnya, mohon untuk mempersiapkan diri pada kelompok 3 dengan ketua atas nama Tamara Babanale dari Universitas Nusa Cendana. Waktu 4 menit kami persilahkan untuk persiapan presentasi. Oke, baik. Halo semuanya, selamat pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Izinkan kami untuk mempersiapkan diri. Oke, halo Kak Tamara. Halo Kak Tamara. Oh, halo Kak Benyamin. Halo Kak Rafa, Apakah suara saya terdengar dengan jelas? ya suara Anda terdengar dengan sangat jelas. Oke, baik. Halo Kak Tamara. Halo Kak Rafa, Apakah suara saya terdengar dengan jelas? yang suara Anda sudah terdengar dengan jelas. Oke, baik. Di sini kami akan mempresentasikan, namun kurang afdol rasanya jika kami tidak melakukan share screen. Untuk itu, izinkanlah saya untuk melakukan pengecekan share screen. Oke, baik. Halo Kak Tamara. Halo Kak Rafa, Apakah share screen-nya sudah kelihatan? yang sudah terlihat. Apakah di Kak Tamara share screen-nya mulai berpindah? Ya, sudah mulai berpindah Kak Rafa. Oke, halo Kak Benyamin. Halo Kak Rafa, Apakah share screen-nya sudah mulai berpindah? ya share screen-nya sudah mulai berpindah. Oke, baik. Oke, baik Bapak host yang kami hormati, mungkin demikian persiapan yang bisa kami lakukan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih pada kelompok 3 untuk waktu persiapan masih tersisa 1 menit 40 detik. Mohon untuk memaksimalkan waktu persiapan ini. Baik, terima kasih. Untuk waktu persiapan sudah selesai. Presentasi dari kelompok 3 dengan Ketua Tamara Babanale dari Universitas Nusa Cendana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih host untuk waktunya. Halo semuanya, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Hormat kami kepada Bapak Dewan Penilai, host, serta kita semua yang hadir pada room ini. Kami, tim Etinis dari Universitas Nusa Cendana, akan melakukan presentasi kemajuan proposal PKM yang sudah kami susun. Untuk itu, perahu kecil berlayar ke Atlanta, diterjang gelombang saat berkelana. Presentasi ini hanya sekedar data, semoga tetap memiliki makna. Kami tim Etinis, izinkanlah saya memperkenalkan tim Etinis, di mana ada Kak Tamar Babanale selaku ketua tim, ada Kak Benyamin Alexander Boimau, dan saya sendiri Johannes Rafael Anet sebagai anggota tim. Tim kami di bawah bimbingan Bapak Fidelis Niti PhD. Baik, Dewan Penilai yang kami hormati. Kota Kupang merupakan kota terbesar di Pulau Timor. Kota Kupang sendiri merupakan ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah pertumbuhan penduduk bisa kita lihat pada slide tercatat dari tahun 2021 hingga 2023. Karena letaknya berada pada pesisir pantai,
Kota Kupang sendiri merupakan sentra produksi perikanan terbesar kedua di Nusa Tenggara Timur, dengan total produksi sebesar 190.405 ton pada tahun 2021. Karena hal tersebut, sebagian masyarakat Kota Kupang bekerja sebagai nelayan. Karena tingginya populasi dan aktivitas di sekitaran pantai mengakibatkan tingginya juga penggunaan plastik yang nantinya jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan sampah plastik. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang mencatat jumlah sampah harian di Kota Kupang mencapai 200 sampai dengan 250 ton per hari dengan sampah plastik sebesar 20,5%. Baik, sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat masuk ke dalam perairan, kemudian terdegradasi oleh waktu sehingga terbentuklah mikroplastik. Mikroplastik dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui biota laut yang dikonsumsi oleh manusia, yang nantinya berdampak pada kesehatan paru-paru dan darah manusia. Dewan Penilai yang kami hormati, di Kota Kupang sendiri telah dilakukan penelitian terkait mikroplastik, namun memiliki kekurangan, yaitu hanya sebatas mengidentifikasi ada atau tidaknya mikroplastik. Sehingga kami, tim Entinis hadir untuk mengidentifikasi lebih lanjut terkait jenis dan polimer pembentuk mikroplastik itu sendiri. Ada beberapa landasan yang kami gunakan untuk penentuan polimer menggunakan mikroplastik, di mana kami menggunakan hasil FTIR dari Diek Sugandi pada tahun 2021 sebagai acuan untuk penentuan polimer mikroplastik menggunakan FTIR. Sehingga kami tim Etinis hadir dengan judul Identifikasi Mikroplastik di Perairan Kota Kupang menggunakan ikan tongkol Epinus affinis sebagai bioindikator. Dalam penelitian yang kami lakukan, ada beberapa alasan mengapa kami menggunakan ikan tongkol sebagai bioindikator. Yang pertama yaitu karena ketersediaannya tinggi, di mana ikan tongkol merupakan salah satu jenis ikan yang banyak ditemui di perairan Kota Kupang dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua yaitu karena peranannya dalam rantai makanan, di mana ikan tongkol berada di posisi yang strategis dalam rantai makanan laut, sehingga dapat mengakumulasi partikel mikroplastik dan kontaminan dari makanan yang mereka konsumsi. Yang ketiga yaitu ikan tongkol mudah diakses dan ditangkap oleh para nelayan, sehingga nantinya dapat memudahkan dalam proses pengambilan sampel untuk penelitian. Adapun tahapan penelitian yang kami lakukan yaitu yang pertama pengumpulan data, di mana sampel ikan tongkol dibeli dari para nelayan di perairan Kota Kupang, dan selanjutnya dilakukan pembedahan untuk mengambil saluran pencernaannya sehingga dapat memudahkan dalam proses identifikasi mikroplastik nantinya. Tahapan yang kedua yaitu analisis data, yang dimana dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan mengidentifikasi mikroplastik berdasarkan jumlah dan bentuknya dalam sampel ikan tongkol. Tahapan yang ketiga yaitu penafsiran data, di mana untuk sementara ini masih dalam tahap analisis FTIR di Universitas Diponegoro, dan nantinya data hasil spektra FTIR dari masing-masing sampel ikan tongkol akan dibandingkan dengan data spektra FTIR standar dari berbagai jenis polimer penyusun mikroplastik yang ada di database. Untuk prosedur penelitian yang kami lakukan yaitu yang pertama pengambilan sampel ikan tongkol di TPI Oiba dan Pasar Osapa yang kami peroleh dari para nelayan. Setelah itu dilanjutkan dengan pembedahan sampel ikan untuk diambil saluran pencernaannya dan dimasukkan ke dalam botol kaca masing-masing sesuai dengan lokasi pengambilannya. Setelah itu dilakukan penimbangan sampel saluran pencernaan kering dan perendaman dengan menggunakan larutan kalium hidroksida 10% selama kurun waktu 3 minggu dengan tujuan untuk menghancurkan bahan organik seperti jaringan pencernaan ikan tanpa merusak partikel mikroplastiknya. Setelah itu dilakukan penyaringan sampel dengan menggunakan kertas saring dan pengeringan sampel dengan menggunakan hot plate, lalu diidentifikasi mikroplastiknya dengan menggunakan mikroskop. Untuk prosedur terakhir yang akan kami lakukan yaitu adalah karakterisasi jenis polimer penyusun mikroplastik dengan menggunakan instrumen FTIR. Hasil identifikasi mikroplastik yang ditemukan pada saluran pencernaan ikan tongkol TPI Oiba dan Pasar Osapa menggunakan mikroskop menunjukkan tipe mikroplastik berupa filen, fragmen, dan fiber. Penemuan ini dikaitkan dengan adanya sampah seperti kantong plastik, jaring, atau pembungkus plastik yang masuk ke dalam saluran pencernaan ikan tongkol. Yang pertama yaitu mikroplastik jenis film, di mana film adalah bentuk mikroplastik yang dominan ditemukan pada sampel ikan tongkol. Menurut Ayunitias atau 2019, jenis film ini adalah mikroplastik yang memiliki bentuk tidak beraturan berasal dari pecahan plastik yang sangat tipis, berwarna transparan, dan memiliki densitas yang lebih rendah dibandingkan jenis mikroplastik lainnya. Yang kedua yaitu jenis fiber, di mana menurut Hiwari et al. 2019, fiber dapat dikenali dengan
Bentuknya yang cenderung memanjang dan menyerupai benang atau jaring nelayan yang diketahui bertahan lebih lama di permukaan air karena kepadatannya yang relatif rendah. Yang ketiga yaitu fragmen, di mana menurut Yang ketiga yaitu mikroplastik fragmen, di mana menurut Rosman et al. 2019, fragmen mikroplastik memiliki ciri partikel yang tidak beraturan, tidak dapat dihancurkan, dan cenderung memiliki ujung yang tajam. Berdasarkan hasil identifikasi seluruh sampel pada ikan tongkol pada TPO EBA ditemukan bahwa terdapat mikroplastik jenis film sebanyak 17, fiber sebanyak 5, dan fragmen sebanyak 3. Pada sampel Oisapa ditemukan mikroplastik jenis film sebanyak 15 dan fiber sebanyak 5, sehingga total partikel mikroplastik pada sampel TPO EBA dan Oisapa secara keseluruhan adalah 45 partikel. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa presentasi frekuensi mikroplastik tertinggi berada pada tipe film, yaitu 71,1%, diikuti fiber 22,2%, dan yang paling terendah yaitu fragmen 6,7%. Begitupun juga dengan rata-rata kelimpahan mikroplastik, di mana film ditemukan sebesar 5,33 partikel per meter kubik, jenis fiber 1,67 partikel per meter kubik, dan jenis fragmen sebesar 0,5 partikel per meter kubik. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa tingginya cemaran mikroplastik pada saluran pencernaan ikan tongkol di perairan Kota Kupang disebabkan oleh aktivitas dan sampah plastik. Dengan adanya mikroplastik ini dapat berdampak negatif terhadap ekosistem berupa biota laut dan kesehatan manusia jika mengonsumsi ikan tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menekankan pentingnya pemantauan dan pengolahan pencemaran mikroplastik di perairan, serta perlunya tindakan untuk mengurangi limbah plastik yang masuk ke dalam lingkungan. Baik, Dewan Penilai yang kami hormati, ini merupakan luaran wajib yang sudah kami lakukan, di mana kami sudah membuat laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Untuk berikutnya laporan tambahan, untuk laporan tambahan kami sudah membuat akun media sosial berupa akun Instagram dengan nama @etinis_pkmreunj. Untuk laporan keuangannya, kami mendapatkan dana sebesar 7.970.000 dari Belmawa yang sudah terpakai sebanyak 90%, di mana totalnya sebesar 7.172.913 rupiah, dengan sisanya yaitu 797.087 rupiah. Dan nantinya akan kami tambah dengan dana dari perguruan tinggi sebesar 2 juta rupiah untuk kami lanjutkan menganalisis polimer pembentuk mikroplastik menggunakan FTIR dan publikasi artikel ilmiah kami. Bapak Dewan Penilai, ini merupakan dokumentasi dari tim kami. Untuk capaian kegiatan, kami sudah mencapai 90%, dan yang belum terlaksana yaitu 10%, di mana karakterisasi jenis polimer menggunakan FTIR, penyelesaian laporan akhir dan artikel ilmiah, dan publikasi jurnal. Untuk rencana selanjutnya, kami akan mengunggah laporan akhir dan artikel ilmiah pada akun Belmawa, kemudian memposting dan mengiklankan konten 3 kami, dan yang terakhir, kami akan mempublikasi artikel ilmiah dari indeks Sinta 3. Sekian presentasi dari kami yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Ayo ting-ting balik kepiting. Thank you for everything. Sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh pihak atas bantuannya dan upayanya sudah membantu kami dalam penelitian kami ini. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak kelompok 3. Terima kasih juga atas bantuannya ya. Ya, selanjutnya untuk waktu presentasi sudah selesai. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu penilai untuk melakukan tanya jawab kepada peserta. Pada Bapak Ibu penilai, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih Mas Yogi. Pak Sian, mohon izin memulai. Oke, Diri sekalian, selamat ya, sudah sampai di PKP 2. Ini menunjukkan tim bekerja keras dan bekerja cerdas ya. Tadi ketika ada pantun, saya mau jawab cakep sebenarnya, tapi masih di unmute, jadi nggak kedengeran kali ya jawaban saya. Oke, Diri sekalian, ini judul yang banyak ya dikerjakan oleh para mahasiswa yang mendapatkan skema PKM gitu ya. Nah, beberapa hal yang perlu kita coba untuk tanyakan, jadi sekalian ya. Pertama adalah motivasi penelitian ya. Jadi ketika kita bicara penelitian, tentu ada motivasinya gitu ya. Nah, memang sudah sama-sama kita ketahui bahwa cemaran mikroplastik ini banyak ya di Indonesia, dimanapun. Nah, sehingga jadi sekalian harapan saya sih sebenarnya tadi ada usaha pencegahan, ya kan? Tidak hanya mengidentifikasi. Nah, sehingga kalau kemudian setelah itu saya coba melihat di laporan kemajuan dan juga ketika presentasi, itu tim memang sudah mendapatkan ya hasilnya gitu kan, camaran di ikan tongkolnya gitu. Tapi harapan saya adalah
karena sudah cukup banyak diketahui orang cemaran itu sangat tinggi plastik itu kan, maka seharusnya ada usulan-usulan untuk usaha pencegahan kita didik sekalian, gitu ya. Nah, sehingga itu yang kemudian kita harapkan menjadi motivasi penelitian, sehingga di kemudian hari itu tidak ada lagi penelitian ini, gitu kan. Maksud kenapa? Karena tim ini sudah mengusulkan suatu hal yang efektif mencegah adanya mikroplastik yang mencemari laut, gitu. Nah, sehingga mohon maaf ya kalau saya membaca laporan dan juga tadi mengikuti presentasinya, ini tim ini terkesan membenarkan saja gitu ya, membenarkan saja penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Nah, kira-kira dari sekalian, apalagi yang ditawarkan oleh tim ini yang berbeda dari penelitian sebelumnya? Oke, baik, bisa dijawab Bapak penilai. Untuk tim kami mengusulkan bahwa dari penelitian sebelumnya itu memiliki kekurangan, yaitu hanya sebatas mengidentifikasi ada atau tidaknya. Nah, kalau kita tahu bahwa ada atau tidaknya mikroplastik, berbahaya. Namun, untuk lebih lanjutnya, kami ingin mengidentifikasi jenis dan polimer pembentuk, sehingga penelitian kami mungkin bisa dijadikan alternatif atau bisa dijadikan sebagai sumber bacaan untuk penelitian-penelitian yang akan datang, mungkin mengidentifikasi mikroplastik yang di laut. Oke. Tadi saya juga sempat googling ya terkait dengan konten atau isi dan juga polimer dari sampah mikroplastik dari sekalian ya. Dari tahun 2021 sudah ada beberapa penelitian seperti itu. 2022 juga sudah ada kandungan polimer dari sampah mikroplastik. 2023 juga sudah ada gitu. Artinya memang sudah banyak dikerjakan oleh peneliti sebelumnya. Nah, kalau tim ini mengklaim ada satu hal yang baru, ya, yang belum betul-betul dikerjakan sebelumnya, silahkan, nggak apa-apa, dimasukkan di dalam laporan, ya. Tapi kemudian yang direview itu adalah penelitian yang apple to apple gitu. Tidak hanya bicara ada tidak sampah mikroplastik, tapi sudah bicara polimer. Tadi saya mendengar ada banyak, ya, ada beberapa gitu. Nah, silahkan, monggo itu kemudian direview kan, ini sudah mengidentifikasi polimernya tapi belum ini sudah begini tapi belum ini, tim ini punya satu hal yang baru, itu akan lebih bagus lagi, gitu ya. Nah, saya kira bukan hanya ada atau tidak, saya sepakat, tapi polimer pun juga sudah banyak dikerjakan oleh peneliti sebelumnya. Nah, berikutnya dari sekalian, saya coba melihat dari sisi objeknya, gitu kan, kenapa ikan tongkol, gitu. Nah, tadi tim saya bisa mendengar ya, banyak dijumpai gitu, namun kemudian tim juga menunjukkan di fotonya berbagai macam jenis ikan ya. Saya coba search di internet, ternyata Kupang ini sangat terkenal dengan ikan cakalangnya, bahkan malah gitu, bukan tongkol gitu ya, dari sekalian ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa tidak menggunakan cakalang, kenapa menggunakan tongkol? Oke, baik, izin menjawab untuk terkait penggunaan ikan tongkol sendiri. Kami menggunakan ikan tongkol itu dikarenakan kebanyakan kami mungkin di Kota Kupang sendiri memang dikenal sebanyaknya nelayan yang menjual ikan cakalang, tapi konsumsi ikan tongkol juga lumayan banyak di kalangan masyarakat, sehingga kami menggunakan itu sebagai alternatif untuk kami gunakan sebagai bioindikator seperti itu, Bapak. Ya, untuk menunjukkan pentingnya penelitian, gitu kan, maka kalau saya boleh usul nih, ya sebaiknya menggunakan cakalang karena banyak dikonsumsi, gitu kan, sehingga dampak berbahayanya itu juga semakin banyak, gitu kan. Nah, ini menunjukkan ini penting nih dilakukan, gitu. Nah, terakhir dari saya, dari sekalian ya, ketika yang dihasilkan tim ini sangat detail ya terkait dengan polimernya, sebenarnya informasi ini bukan untuk pemerintah daerah ya, tapi untuk produsen sampah plastik itu supaya bisa merekayasa materialnya, mengurangi bahan-bahan itu gitu. Nah, tadi disebutkan karena ini untuk pemerintah, jadi nggak nyambung gitu kan. Kalau pemerintah ya ada atau tidak saja cukup gitu. Tapi kalau masalah yang detail konten, itu saya kira lebih baik ke produsen sampah plastiknya. Demikian dari saya, sekali lagi selamat. Silakan Pak Sian untuk melanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, bagus. Penelitian di daerahnya di daerah Kupang gitu ya. Objeknya, konten risetnya sudah dikonfirmasi oleh Pak Ridwan. Coba ini kalau saya buka di laporan kegiatan ya, dan saya juga coba cross check ke proposal, balik ke proposal gitu ya. Kok ini ada LCMS ya dalam kegiatannya? Untuk apa ya teman-teman? Oke, baik, izin mencoba menjawab Bapak. Untuk LCMS itu kami menggunakan menjadi alternatif lain jika dalam penelitian kami itu dalam proses FTIR-nya itu tidak mendapat hasil yang maksimal, Bapak, karena FTIR yang kami gunakan yaitu penembakan sinar FTIR itu langsung ke kertas saring yang kami sudah lakukan untuk penyaringan, karena itu mikroplastik berskala kecil yang jika nantinya
kami kirimkan FDR-nya ke Universitas Diponegoro. Jika kesimpulannya yang bisa kami buat itu, kalau dalam perjalanan, jika terjadi pergeseran atau kerusakan mikroplastik dalam itu, kami mungkin bisa menggunakan LC-MS untuk sebagai alternatif lain begitu Pak. LC-MS-nya sudah dikerjakan belum analisisnya? Untuk itu Bapak izin menjawab juga, untuk LC-MS-nya belum kami lakukan Bapak, kami duluan untuk FDR-nya. Oke, jadi kalau memang belum, harusnya ya di laporan logbook kegiatan ya nggak dituliskan ya, ini menggiring, kok nggak ada di proposal, tiba-tiba muncul LC-MS gitu ya dalam pelaksanaannya. Kemudian konfirmasi nih, teman-teman melakukannya di Undip atau di Brawijaya? FTIR-nya. Ayo teman-teman, langsung saja. Di Universitas Diponegoro, Pak. Coba cek lagi ya di artikel ilmiah yang teman-teman buat. Itu di bagian metodenya di mana tuh? Kalau saya baca di bagian metodenya dituliskannya di Laboratorium Layanan Analisis dan Pengukuran Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang. Mungkin bisa dikonfirmasi? Benyamin? Jadi baik, sebelumnya itu mungkin rencana awal kami yang itu untuk mau menganalisis FTIR-nya di Brawijaya, tapi karena ada satu dan dua hal, akhirnya kami pindahkan analisis FTIR-nya ke Universitas Diponegoro, Pak. Iya, jangan lupa ya, di laporan kemajuan dan di artikelnya juga pindah ya, berarti ya, nggak hanya analisisnya yang pindah ya, tapi teman-teman masih menuliskannya di Unibrau gitu. Oke, di sosial media betul ya, linknya belum terupload di akun Tamara, akun ketua ya. Mohon izin Pak, kami sudah mengupload link akun sosial medianya pada Simbal Mawar, pada profil kami. Di profil ya, oke, di profil akun reviewer nggak nampak nih, saya mau kepo tadi ya tentang Kupang dan pantainya, jadi nggak bisa lihat nih. Iya, oke. Ya, terkait dengan metode riset ya, mungkin saya akan sedikit menambahkan dari yang tadi Pak Ridwan sampaikan ya. Saya menunggu-nunggu di presentasinya gitu ya. Sudah identifikasi, kemudian ada bioindikator gitu ya. Nah, kira-kira tapi tidak keluar ya. Betul tadi, hanya masih membenarkan atau mencoba melakukan semacam eksplorasi ya jatuhnya ya. Di pantai itu, di daerah itu, di kawasan itulah kayak gitu ya. Apakah ditemukan atau tidak gitu kan. Nah, teman-teman ada ide menarik apa nih untuk menanganinya? Udah tahu ya ini ya. Oh, ini mulai ada cemaran di situ gitu. Nah, ide inovasinya untuk mengatasi itu apa nih, teman-teman? Oke, baik Bapak izin menjawab untuk hal tersebut. Kami untuk saat ini setelah kami mendapatkan hasilnya, kami mungkin akan kembali bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih mengedukasi masyarakat untuk pentingnya tidak membuang sampah sembarangan, karena akibat dampaknya itu bukan hanya negatif kepada biota laut saja, tapi juga kepada kita sendiri manusia. Seperti itu mungkin yang bisa kami usulkan seperti itu Bapak. Oke, ya, sisa 797 ini rencana untuk apa nih? Baik, itu seperti yang tadi sudah kami jelaskan di keuangan kami, bahwa itu akan kami tambahkan dengan dengan dana yang kami terima dari perguruan tinggi untuk kami lanjutkan FTIR-nya Bapak. Terus kami juga akan mempublikasi jurnal kami Bapak, seperti itu. Oke, cukup Mas Yogi. Baik, terima kasih kepada Bapak Penilai untuk pertanyaan dan arahannya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada kelompok yang telah melaksanakan presentasi. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan survei yang kami share pada kolom chat. Selanjutnya, mohon